Perkenalkan, saya Jensen dari kelompok 3 akan membahas tentang sejarah kuliner Aceh. Tentu saja dalam membahas ini saya dibantu oleh beberapa teman saya, yaitu ada Bella, ada Anton, ada Filbert, dan ada Marcella. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke slide yang pertama. Aceh merupakan daerah yang terletak di Sumatera Barat, di mana Aceh itu memiliki sejarah kuliner yang resepnya itu sudah diturun-temurunkan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, di mana Aceh itu mempunyai cita rasa yang kaya akan rempah-rempah dan juga makanannya itu yang gurih. Ganja merupakan bumbu masak yang sudah digunakan sejak dulu oleh masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh hanya menggunakan ganja yang sudah dihaluskan. Tujuan penggunaan ganja ini sebagai bumbu atau bahan masak untuk mengempukkan daging sebagai pengawet alami dan sebagai penyedap kopi atau makanan. Kuliner Aceh mendapat pengaruh dari pendatang luar yang datang ke Aceh pada zaman dahulu, seperti India, Arab, Tiongkok, dan Eropa. Bukan hanya membawa pengaruh pada makanan saja, tetapi juga membawa pengaruh pada budaya dan agama di Indonesia. Contoh makanan Aceh yang mendapat pengaruh dari luar itu ada mie Aceh, yang merupakan pengaruh dari Tiongkok dan India, kari dan kanji rubi yang merupakan pengaruh dari India, dan kopi Aceh yang merupakan pengaruh dari Arab. Saya akan membahas tentang sejarah dan lokasi warung nasi Hasan. Pemilik warung nasi Hasan ini merintis usaha makanan sejak tahun 1986. Pak Hasan juga mengatakan, karena keadaan ekonomi yang sulit, membuat Pak Hasan bekerja di rumah makan di luar jam sekolahnya. Kini, usaha tempat makannya telah maju. Tempat ini dibuka menjelang jam 10 siang sampai jam 9 malam. Inilah yang bernama Pak Hasan. Lokasi warung nasi Hasan ada 3 cabang. Lokasi warung nasi Hasan pertama, di Jalan Samana Malayati Lamiau, Banda Aceh, Nanggone Aceh, Darussalam. Warung nasi Hasan 2, Jalan DRMR Tengku Muhammad Hasan, Batu Lampion Nurut, Gampong, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Warung nasi Hasan 3, di Jalan Profesor Ali Hashimi, Panguraya, Kecamatan Ulekarang, Kota Banda Aceh. Gulai si kambing. Gulai si kambing adalah salah satu makanan tradisional khas Aceh yang menggunakan bahan utama berupa daging kambing, yang memiliki citra rasa gurih, pedas, asin, dan juga asam. Kata si kambing ini sendiri memiliki arti yaitu daging kambing dalam bahasa Aceh. Makanan ini sering diketemui pada warung makanan khas Aceh dan juga pada acara-acara spesial seperti acara pernikahan tradisional dan juga hari agama di Aceh. Bahan-bahan utama gulai si kambing yaitu 1 kilogram daging kambing, setengah kilogram jeroan kambing, 5 sendok makan minyak, 4 butir bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 batang serai, 15 helai daun temuri atau salam koja, dan 11/2 liter santan dari 11/2 butir kelapa. Gulai si kambing ini memiliki persentase 20% pedas, 5% asin, 10% gurih, 5% asam. Bumbu-bumbu yang harus dihaluskan yaitu 15 buah cabai merah kering atau 20 buah cabai merah segar, 7 butir bawang merah, 5 butir kemiri sangrai, 3 siung bawang putih, 3 butir cengkeh sangrai, 2 butir kapulaga sangrai, 2 sendok makan ketumbar sangrai, 2 cm kayu manis, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh jintan sangrai, 1 buah pekak sangrai, 1 sendok makan kakas sangrai, setengah sendok makan kunyit cincang, setengah sendok makan jahe cincang, setengah sendok teh ada sangrai, setengah sendok makan meriam butiran. Cara membuat gulai si kambing. Tahap pertama, campurkan daging kambing dan bumbu halus. Aduk hingga rata lalu diamkan selama 10 menit dan sisihkan. Tahap kedua, tumis bawang merah dan bawang putih dengan minyak panas hingga harum. Tahap ketiga, masukkan daging kambing, jeroan, serai, dan daun salam koja. Lalu aduk hingga bumbu menjadi harum dan berwarna keputihan. Keempat, tambahkan santan lalu masak hingga daging empuk dan kuah kental berminyak. Setelah itu angkat dan sajikan. Engkot keumamah merupakan makanan khas Aceh dengan bahan dasar ikan laut dengan cita rasa pedas 30%, asin 5%, gurih 15%, dan asam 10%. Untuk membuat engkot keumamah, kita memerlukan 700 gram potong ikan tongkol, 30 buah asam sunti, 4 helai daun salam, 5 buah cabai merah besar, 2 sendok makan minyak, 2 buah helai daun kari, 2 sendok teh bubuk kunyit, 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh gula pasir, 1 liter santan, 1 batang serai, dan 1 lembar daun pandan. Sebelum membuat engkot keumamah, kita memerlukan bumbu halus yang bisa kita bikin dengan bahan 5 buah cabai merah besar, 5 buah cabai merah keriting, 5 buah cabai rawit merah, 5 buah asam sunti, 4 siung bawang putih, 6 butir bawang merah, 2 buah jahe, 4 sendok teh ketumbar, dan 2 sendok makan kelapa parut. Cara membuat engkot keumamah. Pertama, panaskan minyak, lalu tumis bumbu halus hingga wangi. Lalu ketika bumbunya sudah wangi, masukkan ikan tongkol yang sudah dipotong tipis-tipis, lalu aduk merata dengan bumbu halus itu. Setelah ikan dan bumbu sudah teraduk dengan rata, masukkan daun salam, daun kari, serai yang sudah dimemarkan, asam sunti, dan daun pandan, lalu diaduk lagi dengan rata.
Lalu masukkan santan serta bubuk kunyit, garam, dan juga gula pasir. Lalu aduk lagi hingga merata dan masak hingga matang dan mengering. Setelah dirasa kekeringan sudah sesuai dengan selera, taburi cabai merah, lalu aduk hingga rata. Dan jika sudah teraduk dengan rata, makanan siap diangkat dan disajikan. Ayam tangkap merupakan makanan khas Aceh yang memiliki cita rasa 10% manis, 20% pedas, 30% asin, dan 40% gurih. Bahan-bahan untuk membuat ayam tangkap ada 4 lembar daun pandan, 4 tangkai daun salam koja, 1 ekor ayam, 500 ml air, 1,5 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, dan perasan jeruk nipis. Bumbu halusnya ada 8 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 buah cabai rawit merah, 4 cm jahe kunyit bakar, dan 3 cm jahe. Bumbu daun pengharumnya ada 3 lembar daun pandan, 8 lembar daun salam koja, 6 lembar daun jeruk, 3 lembar daun kunyit, dan 4 buah cabai besar hijau. Cara pembuatan ayam tangkap yang pertama yaitu rendam ayam dengan perasan jeruk nipis. Kemudian tunggu beberapa menit sambil menghaluskan bumbu-bumbunya. Jika sudah dihaluskan, bumbu-bumbunya masukkan ke dalam ayamnya dan diamkan selama beberapa jam. Kemudian tiriskan ayam yang sudah diungkep dan kemudian goreng di minyak yang panas hingga warnanya kecoklatan. Setelah itu goreng bumbu daun pengharum dan keduanya dimix sehingga menjadi ayam tangkap dan siap disajikan. Ikan payah atau ongkot payah adalah makanan khas Aceh yang menggunakan bahan utama ikan. Biasanya ikan yang dipakai adalah ikan gabus yang biasa terdapat di rawa-rawa. Makanan ini memiliki cita rasa asam sebesar 30%, pedas 30%, asin 20%, dan gurih 15%. Selanjutnya bahan. Bahan yang pertama ada 1-2 kg ikan gabus, 1 buah air perasan jeruk nipis atau purut, 500 ml santan dari 1 butir kelapa, 1 bunga kala, 1 buah jantung pisang yang diiris, 3 tangkai daun temurui, 1 batang serai yang dimemarkan, 2 sendok makan kelapa gongseng, garam secukupnya, belimbing sayur, dan gula secukupnya. Selanjutnya ada bumbu halus. Yang pertama ada 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 buah cabai merah, 3 buah cabai rawit, 1 sendok makan ketumbar sangrai bubuk, 1 sendok makan kunyit dan jahe bubuk, lada hitam secukupnya, dan asam sunti. Selanjutnya langkah membuat ikan pepaya. Yang pertama potong ikan menjadi beberapa bagian, lalu masukkan ke kuali dan lumuri ikan dengan air perasan jeruk nipis atau purut, dan masukkan garam secukupnya. Tunggu selama 15 menit. Selagi menunggu, potong bagian kecombrang dan jantung pisang muda, kemudian beri garam untuk menghilangkan rasa pahit. Selanjutnya masukkan bumbu halus, lalu tambahkan air secukupnya. Dan setelah itu, masukkan irisan bawang merah, belimbing sayur, daun kari, cabai bubuk, kunyit bubuk, ketumbar bubuk, serai, dan kelapa gongseng ke dalam ikan. Lalu diaduk rata. Selanjutnya masak dengan api sedang hingga mendidih. Kemudian setelah mendidih, masukkan irisan kecombrang dan jantung pisang. Kemudian tambahkan santan, aduk merata dan tunggu beberapa saat hingga matang. Selanjutnya kuah pleku. Bahan kuah pleku ada 10 buah terong hijau, 4 ikat daun minjo, 100 gram buah minjo muda, 1 ikat kangkung, 2 liter santan, 200 ml air, 200 gram pleku, 250 gram kacang panjang, 250 gram udang kecil, 2 buah rebung, 2 potong nangka muda, secukupnya garam. Bahan bumbu halus, 2 sendok makan ketumbar, 6 buah cabai merah, 20 buah cabai rawit sesuai selera, 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 2 sendok makan kelapa gongseng, setengah sendok teh merica bulat, 3 buah asam suti. Bahan bumbu rajang, ada 9 buah cabai hijau, 3 siung bawang merah, 2 batang serai, 10 lembar daun kari. Bumbu tambahan, 10 lembar daun jeruk. Teknik pembuatannya, pertama, bersihkan udang dan kupas kulit cangkangnya. Kedua, gongseng pleku sampai harum. Tambahkan 1 gelas air sampai mendidih. Kemudian, sisihkan pleku dan di blender sampai halus. Ketiga, potong semua jenis sayuran, lalu giling bumbu halus dan cincang bumbu rajang. Keempat, kacang panjang, buah minjo, dan nangka muda direbus sampai lembut. Kelima, masukkan ke wajan semua sayuran yang sudah dipotong, udang, santan encer, beserta bumbu lainnya. Lalu tambahkan daun jeruk, garam, dan penyedap rasa. Keenam, setelah itu kuah pleku siap disajikan. Karakteristik rasa, manis 15%, gurih 55%, pedas 40%, asam 25%. Analisa SWOT. Yang pertama analisa kekuatan atau strength. Makanan-makanan dari kota Aceh memiliki rasa yang khas dan menggunakan bumbu-bumbu yang segar. Lalu banyaknya tempat yang menjual makanan khas dari kota Aceh sehingga membuat para turis tidak kebingungan untuk memilih tempat makanan khas kota Aceh. Lalu sumber daya manusia yang dimiliki kota Aceh berkualitas. Karyawan-karyawan dari berbagai rumah makan sudah terlatih. Lalu analisa kelemahan atau weakness. Makanan yang tersedia tidak tahan lama seperti halnya produk-produk kanan siap saji lain. Makanan khas Aceh cenderung memiliki sifat tak tahan lama.
Lalu ketidakseimbangan harga bahan baku dan berbagai makanan khas Aceh ini membuat harga semakin naik. Lalu rata-rata makanan khas Aceh memiliki rasa pedas dan tidak semua orang menyukai rasa pedas. Analisa peluang atau opportunities. Yang pertama, meningkatnya jumlah penduduk di kota Aceh membuat permintaan makanan khas Aceh semakin meningkat. Yang kedua, berjualan secara online. Selanjutnya, analisa ancaman atau threats. Yang pertama, banyaknya pesaing. Yang kedua, ketidakstabilan ekonomi berpengaruh pada daya beli. Yang ketiga, adanya pandemi.